Mengapa banyak orang salah memahami Islam? Ini cara yang benar menurut salaf? Saudaraku kaum muslimin, salah satu pertanyaan terbesar dalam kehidupan seorang muslim adalah bagaimana cara memahami Islam yang benar. Karena faktanya, hari ini kita melihat banyak sekali kelompok dalam Islam, banyak pemahaman, banyak metode, banyak klaim kebenaran. Semua mengatakan kami yang paling benar. Namun Rasulullah SAW sudah mengingatkan bahwa umat ini akan terpecah. Beliau bersabda, "Aftaraqatil yahudu ala 71 firqatan, وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة." Artinya, Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, Nasrani menjadi 72 golongan, dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu. Para sahabat bertanya, "Man hiya ya Rasulullah?" Siapakah mereka wahai Rasulullah? Beliau menjawab, "Ma ana alaihi wa ashabi," yaitu mereka yang berada di atas jalanku dan jalan para sahabatku. Hadis Tirmizi. Hadis ini menjelaskan satu prinsip besar. Islam yang benar adalah Islam yang mengikuti Rasulullah dan para sahabat. Inilah yang disebut manhaj salaf. Ada 4 prinsip besar untuk mengambil Islam dengan benar. Islam ikhlas, mengikuti sunnah, memahami agama dengan pemahaman sahabat. Mari kita bahas satu persatu. Prinsip pertama, berpegang kepada Islam, Al-Quran dan sunnah. Islam bukan agama hasil pemikiran manusia. Islam adalah wahyu dari Allah. Allah berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Aku cukupkan nikmatku kepada kalian dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Surah Al-Maidah ayat 3. Ayat ini menunjukkan satu hal yang sangat penting. Islam sudah sempurna, tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurangi, tidak perlu dimodifikasi. Rasulullah SAW juga bersabda, "Taraktu fikum amraini, lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnati." Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara. Kalian tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, kitab Allah dan sunnahku. Firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 19, "Inna ad-dina 'indallahil Islam, wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilmu baghyan bainahum, wa man yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisabi." Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah datang kepada mereka ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Dalam firman yang lain, surah Ali Imran ayat 85, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima darinya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Makna ayat. Kedua ayat ini menegaskan bahwa satu-satunya agama yang diterima dan diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Penyimpangan agama terjadi karena kedengkian dan penyimpangan manusia, bukan karena kurangnya petunjuk. Siapapun yang menolak Islam setelah datang kebenaran, maka tidak akan diterima amalnya di akhirat. Ayat ini sering dijadikan dalil oleh para ulama seperti Ibnu Taimiyah dan Ibnu Katsir untuk menjelaskan bahwa Islam adalah satu-satunya jalan keselamatan di sisi Allah. Prinsip kedua, ikhlas karena Allah. Prinsip kedua dalam agama adalah ikhlas.
Ibadah dalam Islam tidak diterima kecuali jika niatnya murni karena Allah. Allah berfirman, "Wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlishina lahuddin." Artinya, mereka tidak diperintahkan kecuali agar menyembah Allah dengan memurnikan agama hanya untuknya. Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5. Rasulullah SAW juga bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Hadis Bukhari Muslim. Para ulama mengatakan banyak orang beramal, namun sedikit yang ikhlas. Ibnu Qayyim al-Jauziyah pernah mengatakan, amal tanpa ikhlas seperti jasad tanpa ruh. Bayangkan sebuah tubuh tanpa ruh, tidak ada kehidupan. Begitulah amal tanpa keikhlasan. Prinsip ketiga, mengikuti sunnah Nabi SAW. Prinsip ketiga adalah ittiba Rasulullah, artinya mengikuti Nabi dalam ibadah, akhlak dan cara hidup. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Artinya, katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah mencintai kalian. Quran Surah Ali Imran ayat 31. Ayat ini sering disebut ulama sebagai ayat ujian cinta kepada Allah. Siapa yang benar-benar mencintai Allah, dia pasti mengikuti Rasulullah. Rasulullah SAW juga bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan itu tertolak. Hadis Muslim. Artinya apa? Tidak semua ibadah diterima. Ibadah hanya diterima jika 1. Ikhlas. 2. Sesuai sunnah. Pengertian sunnah. Sunnah adalah segala perkataan, perbuatan, ketetapan, takrir, dan sifat fisik maupun akhlak yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Mengikuti sunnah Rasulullah SAW wajib bagi umat Islam sebagai wujud ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukti cinta sejati kepada Nabi, dan petunjuk hidup agar terhindar dari kesesatan. Sunnah berfungsi sebagai penjelas Al-Quran, penyempurna ibadah wajib, serta menjamin keselamatan dunia akhirat dengan meneladani akhlak terbaik. Dalilnya adalah surah Ali Imran ayat 31, menegaskan bahwa mengikuti Nabi adalah bukti cinta kepada Allah. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Surah An-Nisa ayat 5-9. Perintah menaati Allah dan Rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad. Surah Al-Ahzab ayat 21. Rasulullah SAW sebagai teladan, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatu liman kana yarjuallaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsiran." Sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nur ayat 51, ketaatan membawa petunjuk. Dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Mengikuti sunnah mendapat petunjuk dan terhindar dari kesesatan. Telah aku tinggalkan untuk kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Kitabullah, Al-Quran, dan sunnah nabinya. Hadis riwayat Malik dalam Al-Muwattha. Ancaman bagi yang tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Artinya, barang siapa yang membenci berpaling dari sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengikuti sunnah jalan masuk surga.
setiap umatku akan masuk surga kecuali orang yang enggan. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah yang enggan itu?" Beliau menjawab, "Barang siapa yang mentaatiku, ia akan masuk surga, dan barang siapa yang mendurhakaiku, maka dialah orang yang enggan." Hadis riwayat Bukhari. Mengikuti sunnah menjaga kemurnian Islam dan syarat diterimanya amal ibadah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddu. Artinya, barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Muslim. Sunnah Rasulullah SAW terdiri dari 4 bentuk utama. Sunnah qauliyah, perkataan Nabi. Contoh, sesungguhnya amal tergantung niat. 2. Sunnah fi'liyah, perbuatan Nabi. Contoh, tata cara salat dan haji. 2. Sunnah taqririyah, persetujuan Nabi terhadap perbuatan sahabat. Contoh, sahabat memakan dab pantu. Diamnya Nabi tidak mengingkari suatu perbuatan sahabat. Contoh, perbedaan sahabat dalam salat saat perang Bani Quraidah. Prinsip keempat, memahami Islam dengan pemahaman sahabat. Ini adalah prinsip yang sangat penting karena Al-Quran dan Sunnah harus dipahami dengan benar. Siapa yang paling memahami agama? Jawabannya adalah para sahabat. Mereka hidup bersama Rasulullah. Mereka melihat turunnya wahyu. Mereka belajar langsung dari Nabi. Allah memuji mereka dalam Al-Quran. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Artinya, orang-orang yang terdahulu dari kalangan Muhajirin dan Ansyar, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka. Surah At-Taubah ayat 100. Rasulullah SAW juga bersabda, "Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum." Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya. Hadis Bukhari Muslim. Karena itu para ulama selalu menekankan pentingnya mengikuti pemahaman sahabat. Ibnu Taimiyah berkata, manhaj Ahlus Sunnah adalah mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman para sahabat. Mengapa? Karena banyak penyimpangan agama terjadi ketika orang menafsirkan Al-Quran dengan logika dan hawa nafsu tanpa merujuk kepada sahabat. Kisah yang menggugah. Ada sebuah kisah menarik di zaman sahabat. Suatu hari seorang tabi'in bertanya kepada sahabat Nabi, "Mengapa kalian begitu berhati-hati dalam beragama?" Sahabat itu menjawab, "Kami mengikuti Rasulullah. Kami tidak berani menambah atau mengurangi." Karena mereka tahu, menambah agama sama berbahayanya dengan meninggalkan agama. Kesimpulan, saudaraku, jika kita ingin selamat dalam agama, maka peganglah 4 prinsip ini. 1. Islam, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. 2. Ikhlas, memurnikan niat hanya untuk Allah. 3. Ittiba sunnah, mengikuti Rasulullah SAW. 4. Manhaj sahabat, memahami agama sesuai generasi salaf. Inilah jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inilah jalan yang selamat. Inilah jalan yang ditempuh para sahabat. Penutup, Imam Besar Islam pernah berkata, agama ini tidak akan menjadi baik kecuali dengan cara yang telah memperbaiki generasi pertama. Ulama itu adalah Imam Malik Ibnu Anas. Beliau berkata, akhir umat ini tidak akan baik kecuali dengan apa yang membuat baik generasi awalnya. Artinya, jika kita ingin memperbaiki umat, kita harus kembali kepada manhaj salaf, Islam yang murni. Islam yang diajarkan Rasulullah SAW, Islam yang dipahami para sahabat. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang mengikuti jalan mereka. Allahumma thabitna ala sunnah. Ya Allah, tetapkan kami di atas sunnah. Amin.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعا والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.